Kamu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Tutupilah buruknya wajahmu dengan bagusnya rekeningmu. Ibu bapak yang saya muliakan, 78 tahun Indonesia merdeka. Di situ banyak dikorbankan, tidak hanya keringat, tidak hanya darah, bahkan nyawa. Oleh siapa? Oleh para pahlawan. 78 tahun Indonesia merdeka hari ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Buktinya apa? 20 tahun yang lalu Malaysia itu merasa lebih kaya dibandingkan Indonesia, Pak. Buktinya apa? Buktinya mereka merasa lebih berjaya. Tapi hari ini Malaysia mengakui bahwa ekonomi Indonesia itu jauh lebih bagus dibandingkan Malaysia. Saya mau kasih contoh. Tahun 2022, tepatnya bulan Oktober, saya diminta menjadi pembicara di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Siapa pesertanya? Bapak Presiden berikut investor-investor dunia. Insya Allah besok bulan 10 saya kembali diminta perkumpulan investor dunia kumpul di Jakarta yang diminta ceramah kembali saya. Mungkin saya kader NU muda Pak yang paling sering diundang oleh Presiden. Makanya saya AKBP, aku kiainya Bapak Presiden. Dia itu bedanya diundang sama presiden sama diundang sama gerujukan. Kalau presiden mahal, kalau gerujukan murah ditawar. Tapi nggak apa-apa lah, karena saya datang bukan karena uang tapi karena cinta. Maka yakinlah cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya wujudnya tidak nampak tapi hangat yang bisa dirasakan. Nah saat itu apa? Ada ancaman Indonesia di tahun 2023 akan terancam dengan apa yang disebut resesi global. Indonesia akan bangkrut. Saat itu Indonesia diprediksi akan menjadi negara yang bangkrut. Utangnya tambah banyak, Indonesia akan bangkrut. Kemudian saya diminta ceramah, saya sampaikan apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kamu illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan bagi kami. Maka di sini kemudian kita meyakini selama kita punya Allah, gak akan pernah terjadi apapun kecuali atas kehendak Allah. Indonesia gak usah takut dengan resesi. Saya bilang kenapa? Karena Indonesia ini mayoritas warga negaranya tinggal di pedesaan. Orang desa itu Pak, mohon maaf, daya tahannya lebih kuat dibandingkan orang kota. Buktinya apa? Kita tinggal di desa bisa makan dan minum cukup dengan apa yang kita tanam, betul? Orang desa makan nasi ya berasnya dewek, makan segane dewek, makan sayur-sayure dewek, makan buah-buahe dewek, makan pitik-pitike dewek, makan endok-endoke pitik goblok. Endoke pitik, endoke dewek kepri. Kan dirimu lato-latonya kecil. Artinya apa? Daya tahan bangsa Indonesia itu kuat. Daya bantengnya itu mohon maaf kuat. Tahan banteng. Coba Anda lihat, gak usah jauh-jauh kita kasih contoh. Kita lihat sahabat-sahabat kita Banser. Banser itu gak ada gaji Pak, tapi mereka gagah-gagah Pak, dan ngacengan Pak. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu kuat. Gak punya pekerjaannya berani menikah. Lucunya yang betul. Anaknya juga bisa mondok dan sekolah, betul? Apa pekerjaan Banser? Kadang-kadang ada yang nganggur, tapi ada keberkahan. Dan di dunia ini negara yang mengenal keberkahan hanya Indonesia.
Makanya kemarin saya marah sama teman saya polisi. Dia bilang sama saya, Gus, saya itu cuma polisi, pangkatnya rendah, gajinya kecil. Tak jawab, matane, coba kamu lihat Banser. Sekecil apapun Pak Polisi, kamu punya gaji. Lah Banser, gajinya apa? Betul? Tapi karena hidupnya berkah, nikmat. Polisi, tentara jangan banyak sampai. Walaupun saya tahu banyak SK-nya polisi sama tentara yang berada di dalam bank untuk hutang. Hebatnya Banser nggak pernah menggadaikan SK-nya untuk hutang. Kenapa? Karena SK-nya memang nggak payu. Jangan tepuk tangan, nggak laku keberiman. Ya Pak Camat ya. Kalau Camatnya kelihatannya NU ini. Kelihatan pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Amin. Ternyata Pak Camatnya santrinya abah saya Seragen, Abah Sari Widya Tumpo. Ini kelihatan santri, kelihatan perutnya besar. Jangan besar-besar Pak Camat perutnya. Kalau cowok perutnya besar biasanya burungnya kecil. Satu namanya tisut lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka di atas semua prediksi manusia kita perlu ingat, Huwa Maulana, kita punya Tuhan. Siapa penolong kita? Siapa? Allah. Makanya kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945, di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada yang hafal Undang-Undang Dasar, tak kasih uang 300.000. Siapa yang hafal Undang-Undang Dasar? Apa sih ya? Negara Republik Indonesia. Cangkeme, Pak Camatnya selamatan tahu Undang-Undang cangkeme. Ini Undang-Undang Dasar goblok. Camatnya jura apa kok lihat? Ada yang hafal Undang-Undang Dasar? Apa? Sini dong, sini. Apa sih? Kalau nggak apa, hamil kamu. Coba saya pengen lihat. Oh, ibu-ibu ternyata subhanallah.